Tadi Pak Habibie katakan cinta ilahi itu ketika bahkan maut pun tidak dapat memisahkan. Ya. Pak Habibie masih setiap Jumat masih selalu ziarah ke makam Ya. Ibu Ainun. Ya. Dan tiap malam saya baca Yasin dan tahlil untuk ibu yang melahirkan saya dan Ibu Ainun. Tiap malam, tiap hari. Jadi di dalam hal ini saya bilang terus terang, dulu waktu saya muda, terus jadi tua agak sakit-sakitan, dioperasi. Saya takut sekali kalau saya mati. Takutnya karena saya bertanya, kalau saya tiada lagi, siapa yang jaga Ainun? Siapa yang kawannya dia? Tentunya ada Leila, ada yang lain. Tapi harus ada 24 jam. Saya nggak bisa jawab itu. Karena saya nggak bisa jawab itu, saya takut sekali kalau saya mau mati. Takut mati waktu itu? Waktu itu. Kalau sekarang tidak. Karena Ainun di dimensi yang lain, saya tahu dia di kafling nomor 121 di Kalibata Taman Pahlawan. Di kafling nomor 120 kosong tempat saya nanti. Pak Habibie bahkan sudah menyiapkan kafling di samping. Ya, saya buat persyaratan. Tidak mau istri saya dimakamkan di Taman Pahlawan kafling itu kalau saya tidak di sebelahnya. Kalau enggak usah. Itu persyaratan mutlak. Karena dia penuhi, oke, boleh. Saya dimakamkan situ. Jadi dulu Pak Habibie takut mati, sekarang? Sekarang tidak. Karena kalau misalnya saya sakit, saya nggak takut. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil, saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga. Tapi Ainun sebenarnya, hey, kamu sekarang di sini ya. Jadi saya tidak ada masalah soal itu. Kematian tidak lagi menakutkan Nah, untuk Pak Habibie? enggak. Saya ingin ke Mbak Gina yang menulis buku ini, buku Rudy, Kisah Muda Sang Visioner yang juga difilmkan, Rudy Habibie. Apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Gina ke orang yang membaca dan yang nanti akan menyaksikan film Rudy Habibie? Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesannya adalah pertama gini, semua orang itu tuh melihat kalau Habibie bisa menjadi Habibie cuman karena dia jenius gitu. Oh dia jenius, dia IQ-nya berapa ratus gitu. Yang Eyang selalu marah-marah, emang orang yang nulis itu pernah ngitung IQ saya apa gitu. Nah tapi tuh orang tuh nggak suka lupa bahwa orang-orang seperti Habibie itu sebenarnya banyak di Indonesia. Yang kita butuh adalah orang tua yang percaya sama anaknya, keluarga yang mendukung dan teman-teman yang mau percaya gitu sama potensi seseorang gitu. Dan bahwa keberhasilan itu datang dari kerja keras dan integritas, itu sih yang paling penting ada di buku ini. Gitu. Jenius saja tidak cukup. Enggak. Ada cucu-cucu dan keponakan Pak Habibie juga di sini. Saya ingin menyapa, ada Tiffany, cucu Pak Habibie. Gambarkan dong ke kami sosok Eyang di mata Tiffany. Jadi Eyang itu di rumah tuh wow, sangat fashionable. Dia pakai sneaker aja, udah tua-tua udah pakai sneaker ya, gila gaya banget. sangat modis begitu ya? Dia sangat modis, kayak pakai leather, gila Eyang. Keren. Jadi menurut aku Eyang Kakung itu walaupun dia udah tua, tapi jiwanya tuh masih muda. Masih 17 tadi katanya? Iya masih 17 benar. Masih 17, masih 11-12 sama Tiffany jiwanya. Thank you Tiffany. Ada juga cucu Pak Habibie, ada Rafid Habibie di sini. Halo Rafid. Kalau di mata Rafid, Eyang Habibie? Kalau di mata aku sih Eyang Habibie itu adalah inspirasi untuk kita semua, apalagi terutama untuk generasi muda. Karena dia tuh cerdas dan selalu berpikir ke depan. Jadi walaupun dia udah tua, tuh selalu kayak melihat apa yang namanya perkembangan zaman. Gitu. Selalu up to date ya? Ya, selalu up to date. Selalu gaul. Apalagi teknologi ya, Eyang? Iya. Selalu gaul. Apapun pasti bisa begitu ya? Ya. Kalau
ada Melani juga, Mbak Melani Subono. Mbak Melani, inspirasi terbesar dari Pak Habibie yang mempengaruhi Anda pribadi dengan profesi dan apa yang Anda lakukan sekarang? Oke, untuk saya pribadi yang mungkin sehari-hari juga seorang musisi dan aktivis. Saya, satu hal yang saya sangat belajar bahwa apapun yang kita lakukan ini, saya lakukan dulu yang lakukan. Saya lakukan ini untuk Ibu Pertiwi. Saya lakukan untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah, ini adalah tempat saya tinggal. Ibu saya ada di dalam sini. Dan bahwa Eyang pernah bilang, belalah manusia. Makanya saya fokus di hak asasi manusia. Tidak ada gunanya satu negara punya sumber daya alam yang sangat besar kalau kita juga tidak menyayangi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan itu yang saya ingat sampai hari ini. Eyang, ada Mas Didit juga, keponakan Eyang, ada di studio Mata Najwa, Mas Didit Ratam. Selamat malam Mas Didit. Singkat menggambarkan orang yang ada di depan kita. Pak Habibie buat saya adalah orang yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti belajar. Sejak saya kecil, saya selalu ikut Pak Habibie. Kalau liburan, saya selalu lihat bahwa bahkan dalam suasana liburan, beliau selalu kerja, beliau selalu belajar. Itu saya selalu kagumi dan saya selalu ingin ikuti. Ingin mengikuti. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama.